Perguruan tinggi negeri mempunyai peranan penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah, terkhusus di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Salah satunya melakukan riset terapan terkait pengembangan kawasan ekonomi dan mempersiapkan masyarakat sekitar untuk menyambut perubahan daerah. Jika sebelumnya hasil produk pertanian keluar daerah, dengan edukasi yang diberikan perguruan tinggi negeri yang nantinya bakal berdiri, hasil pertanian bisa langsung diekspor keluar daerah. Kontribusi perguruan tinggi negeri cukup tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat tempatan. Pihak swasta, media berkolaborasi secara sempurna dan produktif dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita membangun Kabupaten Tapanuli Utara sangat dirasakan masyarakat. Kolaborasi dalam berinovasi sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0. Riset dan mutu pendidikan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetisi dan daya saing tinggi menjadi kunci untuk memenangkan kompetisi di era revolusi industri saat ini. Pemerintah, masyarakat dengan berdirinya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Tapanuli Utara harus mampu membaca sinyal dan jeli melihat perubahan. Jangan terjebak dan puas pada apa yang telah dicapai sehingga tidak mau berinovasi pada hal-hal baru. Untuk itu, kita akan mengajak pemirsa diskusi santai dengan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Bapak Nixon Nababan dan Syarlandi Huta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Monalisa, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Dan hari ini kita mengajak pemirsa untuk berjumpa dengan Bupati Tapanuli Utara, yaitu dalam rangka kita akan diskusi dan sharing sudah sejauh mana langkah-langkah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara dalam mewujudkan Universitas Tapanuli Raya, yaitu Utara. Untuk itu pemirsa ingin tahu seperti apa diskusinya, ikuti kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Monalisa, saat ini kita berada di kediaman Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, yaitu tepatnya di Dinas Bapak Nixon Nababan. Kebetulan pemirsa, hari ini kita langsung berbincang-bincang langsung dengan beliau, yaitu hadir di hadapan pemirsa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kita akan membahas, kita akan berdiskusi santai terkait dengan Universitas Tapanuli Raya yang lagi seksi dibicarakan di kalangan para akademisi. Untuk itu pemirsa, kita akan mulai langsung bincang-bincang santai kita kepada Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Bagaimana langkah dan strategi apa agar Universitas Tapanuli Raya dapat terrealisasi seperti impian masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk itu pemirsa, kita akan berbincang langsung nih sama Pak Bupati. Pak Bupati, artinya Bapak bisa ceritakan langkah-langkah dan sudah sejauh mana pelaksanaan daripada Universitas Tapanuli Utara. Kami persilakan Pak. Terima kasih pemirsa Monalisa. Pertama sekali kami atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan kepada saudara-saudara kami yang muslim selamat menunaikan ibadah puasa. Kita pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuat visi misi dan itu menjadi sebuah perda di mana visi misi itu adalah menjadikan Taput menjadi lumbung sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentu berangkat dari visi misi ini, tentu kita harus kerjakan apa yang menjadi harapan masyarakat, bahwa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai keinginan kita sekarang ada perguruan tinggi negeri, ini adalah bagian dari tanggung jawab terhadap visi misi. Yang kedua juga kita tahu bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sudah menetapkan juga visi misi beliau bahwa SDM unggul maka Indonesia akan maju. Nah, tentu kita sepakati juga bersama-sama bahwa tanpa SDM yang unggul bangsa ini tidak akan maju.
Maka arah kebijakan pendidikan nasional itu sekarang adalah pendidikan yang berbentuk vokasi. Fakultas-fakultas dengan jurusan-jurusan keahlian. Sehingga siap kerja di pasar dan juga siap menciptakan lapangan kerja. Nah, yang kedua, ini sudah berlangsung lama. Kita sudah surati pemerintah pusat mulai dari tahun 2015. Dan sudah ada di tahun 2016 kita sudah duduk bersama dengan Ibu Kemenko, PMK waktu itu Ibu Puan Maharani, Menteri Dikti, dan juga Dirjen dan Direktur Kelembagaan. Nah, ketika itu kita tahu bahwa ada moratorium, tidak boleh mendirikan universitas negeri baru, tapi mengalihkan yang ada untuk dikelola Kemendikti itu bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Maka kita tawarkanlah ketika itu bagaimana dengan IAKN. Nah, kemudian 2016 kalau tidak salah pihak IAKN itu masih namanya Stakpen. Nah, kemudian saya diminta sama beliau-beliau yang ada di IAKN untuk memberikan persetujuan. Karena waktu itu katanya akan ada fakultas umum. Nah, kemudian kita kasih persetujuan dan itulah sekarang yang ada fakultas umum di IAKN, Fakultas Humaniora Keagamaan, kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi, dengan jurusan Parawisata Kekristenan dan Sosiologi Kekristenan. Nah, ini katanya umum tapi kok berbau agama. Artinya kalau duduk bersama dengan yang dikelola Kemendikti, ya mohon kita harus jujur, ini udah kalah selangkah toh. Tapi memang output dari situ yang katanya umum dengan umum yang dikelola Kemendikti sudah tidak lagi satu silabus istilahnya ya, satu produk mata kuliah. Benar. Ya kan? Artinya sudah jelas selangkah karena yang dikelola Kemendikti misalnya contoh Fakultas Pariwisata itu kan misalnya jurusan tata boga, kuliner, itu kan yang laku di pasar. Itu yang bisa jadi katakan masuk di pegawai negeri sipil. Benar. Nah, yang ada di IAKN ini sekarang ya kembali saya bertanya kepada kita semua, kepada pihak rektor Kemenak. Apa bisa dipertanggungjawabkan Fakultas Humaniora dengan jurusan itu tadi bisa masuk di bursa lapangan kerja bersaing dengan yang dikelola Kemendikti seperti itu, atau bisa masuk PNS. Dan ini yang mendasari juga. Maka kita sudah pernah duduk bersama dengan pihak IAKN di sini. Ada Pak Wakil dulu di sini, Pak Ibu Rektor, semua dekan di sini. Kita sudah duduk bersama. Jadi kalau ada yang bilang ujuk-ujuk ini atau merampas ini, aduh, ini kadang perlu dipertanyakan ini Pak ya. Kita sudah duduk bersama dan kita sudah tetapkan waktu itu ya Pak Bu. Ya, betul Pak. Ada plan A, plan B. Di plan A itu kita minta, oke, kita setujui UKN. Benar. Tetapi tolong pastikan fakultas umum banyak masuk. Dan mata kuliahnya juga banyak umum. Dan terus memang pada diskusi itu terbenturkan di regulasi bahwa kalau dikelola Kemenak perguruan tinggi negeri itu harus 60% berbasis agama, 40 umum. Walaupun yang umum ini 60% mata kuliahnya juga agama. 60 atau 40%. Nah, jadi gitu. Nah, kita sudah minta, kita setujui, tapi ada 10 fakultas waktu itu langsung di sini kita pakai apa itu? Pakai artinya ada paparan lah. Paparan. Ada 10 fakultas ya, kalau nggak salah kita minta waktu itu. Nah, oke, kalau itu. Nah, kemudian kalau nggak salah Ibu Rektor mengatakan nanti bantulah Pak Bupati biar regulasi rumus 60-40% bisa dirubah. Ya kita upayakan. Ya kan? Nanti kita upayakan. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa. Tetap terbentur di regulasi. Bisa enggak ke plan B? Plan B ini apa? IAKN bertransformasi ke Universitas Negeri Umum di bawah Kemendikti. Sepakat waktu di sini. Artinya udah ada kesepakatan ini Bang? Sepakat, dan kita sudah sepakati minggu depan tanda tangan MOU. Ya sampai sekarang nggak datang.
Jadi apa kendala kira-kira Pak? Makanya mereka tidak lagi datang kemari untuk menyepakati itu. Ini Pak Wakil lah dulu yang jawab. kan? Sambil Gimana itu Pak Wakil? Iya, Pak Bupati dan pemirsa, betul apa yang disampaikan Pak Bupati. Ketika tim rektor, para dekan, wareknya ke sini, mereka membawa konsep MOU. Tapi ada satu pasal di situ, kesepakatan pemerintah dengan dalam Pak Bupati menyetujui Kristen transformasi AKN menjadi UKN dengan perbandingan 60-40. Tapi di pasal 2 waktu itu diminta Pak Bupati ke kita buat plan B apabila pasal A tersebut tidak disetujui pemerintah pusat, kedua belah pihak sepakat transformasi IKN menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya dengan 60% fakultas umum, 40% kuliah. Harusnya besoknya itu Pak Bupati sudah memerintahkan siapkan pertemuan di sini untuk penandatangan MOU. Kita utus ke sana bagian hukum. Ya sejak saat itu tidak pernah lagi bertemu. Kita nggak tahu kenapa hari ini. Artinya untuk melakukan lobby-lobby kembali terhadap pihak rektor untuk agar ditindaklanjutin. Ada, tapi mereka bertahan jangan ada plan B. Oh gitu. Maunya plan A itu aja. Artinya mereka tetap berputar di plan A itu tadi. Iya. Ya? Waktu itu Pak Bupati berpikiran kalau ini tidak jadi kan lebih bagus plan B. Iya. Kalau ini kajian plan A itu disiapkan, plan B kita siapkan. Itulah yang disiapkan oleh tim yang diperintahkan Pak Bupati ke tim USU. Itu kajian akademiknya. Nah, atau mungkin ada isu-isu pergesekan sehingga mereka nggak berani datang kemari lagi untuk menindaklanjutinya, Pak. Saya kira karena di aturan itu mereka sadar mungkin bahwa aturan itu tidak mungkin dirubah. 60%, 40%, seperti itu. Ini mungkin itu dasarnya mereka tidak mau ke plan B. Mungkin ya. Artinya karena harus memenuhi regulasi yang tadi ini Pak ya. Iya. Jadi kan karena gini ya. Dulu waktu Stakpen itu kan ada di situ fakultas yang 4 agama Kristen itu yang teologi, fakultas keguruan agama Kristen, konseling, kemudian musikologi. Terus dibilang ke saya kalau ini jadi institut Pak Bupati maka bisa masuk fakultas umum. Oke, saya setujui. Artinya ada penawaran dari mereka juga Pak ya ke pemerintah. Iya, dari Stakpen ke Nah, ketika sudah jadi IAKN, kita lihat memang ada fakultas umum, tapi itu tadi fakultas umumnya, ya kan? Namanya Fakultas Humaniora Keagamaan. Kalau nggak salah itu keagamaan atau humaniora kekristenan, jurusan pariwisata keagamaan, sosiologi keagamaan, tapi berbau agama dan mata kuliahnya 40 atau 60% harus agama. Nah, outputnya ini kemana kan itu? Sekarang kalau dinaikkan dia jadi UKN, kan rumus 60% 40. Iya benar. Artinya apa? Kalau UKN dia nggak mungkin ada fakultas baru lagi karena rumus 60-40. Tadi 4 fakultas agama Kristen itu hitungan 60%. Yang 40 kan cuma 1 masuk. Nah kalau UKN kan tetap juga itu dikunci di situ. Benar. Nah kecuali ada nambah fakultas kekristenan bisa dibikin 10. Mungkin fakultas umum bisa masuk 4 atau 3, padahal usulan kita ada 10. Ada 10. Ya kan? Nah, itu yang terkunci di situ. Kalaupun misalnya jadi UKN, paling maksimum 1 fakultas masuk. Hanya 1 dia masuk? Paling, karena rumus 60-40%. 60-40 tadi itu dia. Iya, jadi terkunci. Itu makanya kami sadar regulasi itu, mereka sadar regulasi. Ayolah demi kepentingan umum, biar uang kita tidak keluar, ekspor uang terus kita ekspor manusia, biar orang juga berdatangan ke sini. Bagaimana kalau sekaligus aja jadi Universitas Negeri Umum dikelola Kemendikti? Sehingga masyarakat
Tapanuli Utara memiliki universitas negeri di Tarutung ini, Pak ya? Iya, Seperti itu dia harapan kita. Seperti itu. Apa mungkin gini, Pak? Dengan mereka tidak hadirnya atau terganggu zona nyamannya atau gimana gitu, kira-kira bisa gambarkan kira-kira, Pak? Ya kan? Artinya kan ini kan kita kan tadi udah bicarakan tentang plan A, plan B-nya. Mungkin merasa terganggu sehingga mereka berkeinginan tetap plan A aja. Plan A dong dibuat kan gitu. Kalau yang ini ya jelas kita tereliminasi kan gitu. Ya. Kan Sudah lebih pintar jawabannya dari. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati membahas tentang kondisi daripada pendirian Universitas Tapanuli Raya. Pak Bupati, ini ada yang asik lagi nih yang perlu apa? Kemarin kita juga melakukan investigasi. Para alumni merasa gimana gitu Pak, artinya hilang jati diri gitu. Setelah ini nanti dirubah namanya menjadi Untara, kami kemana gitu? Artinya jati diri kami di mana gitu? Bisa Bapak jelaskan artinya gambaran-gambaran sehingga masyarakat di Tapanuli Utara ini juga artinya alumni-alumni dari fakultas tersebut memahami gitu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah artinya dukungan ini dapat terus mengalir, impian daripada Kabupaten Tapanuli Utara memiliki universitas negeri dapat terwujud. Ya. Kira-kira Bapak bisa sampaikan. Jadi begini ya, kalaupun ini dikelola oleh Kemendikti, di Kemendikti itu juga ada yang namanya disebut itu Fakultas Filsafat dan Agama. Ya, benar. Jadi IAKN itu bisa di dalam itu. Ya, ya. Artinya mahasiswanya bisa jadi masuk di Fakultas Filsafat dan Agama. Ya, tapi dengan jurusan-jurusan jadinya. Jurusan Pendidikan Agama Kristen, jurusan artinya tetap teologi. beragama dia Pak ya? Iya, Tetap karena ada beragama, ya. kan kayak di Duta Wacana ada itu. Iya, iya. Di kalau nggak salah di UKI Dharma Agung ada itu, Iya, Fakultas Filsafat dan Agama, kalau Kemendikti. Dan itu Pak Dirjen Dikti juga sudah mengatakan Artinya itu. sudah memberi penerangan, Iya, ya. ada tempat buat mahasiswa YKN. Iya. Dan artinya tidak hilang. Artinya tidak tergusur serta-merta ya dengan berdirinya Utara ini Pak ya? Tidak. Mereka bisa di situ. Iya, iya. Dan juga sejarah juga kan akan mencatat Iya, benar. bahwa ya sama lah kayak saya ini dulu waktu saya baru lahir itu nama saya itu dibikin bapakku Ferdinand. Berdirinya. Tapi karena kebetulan itu baru bapak tuaku mau mangoli menikah dengan nama Ferdinand diganti lagi jadi Nixon. Nixon. Nah dengan X NIXON. Iya. Kemudian terguling itu Presiden Filipina, Amerika Nixon. terguling. Akhirnya bapakku corek lagi nama ini jadi NIKSON. Iya. Tapi jejak digital itu jejak Tetap sejarah ada. tidak hilang. Iya, tidak hilang. Tetap saya Nixon. Iya, tetap Nixon. Tetap ada nababan saya. Iya, iya benar. Jadi kan janganlah kita ini mau mari berpikir jernih. Artinya janganlah menggoreng-goreng situasi. Jangan ini, menggoreng ya. situasi. Artinya jangan digoreng-goreng. Jangan karena zona nyaman tadi Terganggu. yang saudara sebutkan tadi itu Iya. kepentingan umum ini kita korban. Perbaikan, ya. Karena kita harus sadari multiplier efek dari pendirian universitas negeri ini kan jendela dunia, Iya, benar. jendela peradaban. Iya. Seperti dulu Nomensen datang ke sini kan bukan langsung mengajarkan Artinya serta-merta kekristenan. meminta masyarakat untuk kamu masuk Kristen. Ada proses di situ di dalamnya ya Pak ya kan? Ya, bukan maksud saya. Itu kan dulu itu kan orang Batak ini hahulumun. Ada yang Parmalim ada ini. Tapi dengan pendidikan yang dibawa Nomensen, jalur pendidikan, rakyat dicerdaskan dulu, baca tulis, diajari kesehatan, pertanian. Setelah cerdas, barulah masuk Injil. Apa Iya. keagamaan? Artinya perut kenyangkan dulu, ya. Iya. Cari dulu solusi bagaimana kita ini keluar dari peta kemiskinan. Nah, yang menyebabkan kita peta kemiskinan, ya rumus teori ekonomi aja. Diadu di situ. Teori ekonomi mengatakan banyak uang berputar di sebuah daerah, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Ya, benar. Banyak usia produktif di sebuah daerah,
produktivitas kerja tinggi. Nah, kalau kita melihat kenyataan ini di Tapanuli Utara, hari ini gajian, besok transfer. Hari ini panen, besok transfer. Anak-anak usia produktif kita ekspor. Akhirnya apa? Kapital di sini stagnan. Yang aturan anak-anak bisa kerja membantu orang tua di kebun, di warung, di mana-mana, setelah kuliah tidak lagi produktif lagi pekerjaan itu, ekspansi dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita hentikan. Kita harus hentikan, kita ekspor uang, ekspor manusia, sehingga perputaran uang di sini dan usia produktif tinggi. Dan kita harapkan juga orang luar seluruh dunia, lintas suku, agama dan apa, datang ke sini belajar, kuliah, membawa uang. Membawa uang sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Semua jalan, Pak. Makro, mikro tumbuh, pariwisata tumbuh, SDM juga tumbuh. Anak-anak kita ini akan nanti dapat private lab bimbingan tes. Sehingga apa? Naik dia tingkat SDM-nya gitu. Itu yang kita harapkan daripada kehadiran Untara ini. Terus Pak, kita ada masukan gitu ketika kita baca-baca juga di media, ternyata Pak, rupanya bukan hanya untuk di Tapanuli Utara atau di Tarutung ini universitas, tapi untuk di daerah masing-masing daerah silakan gitu. Apa yang cocok gitu? Apa mungkin seperti itu Pak, gambaran daripada Untara ini? Mungkin saja ya, kampus di sini misalnya di Yaken yang sekarang ini ya, tetap ada di situ Fakultas Filsafat dan Agama. Mungkin ditambah dengan keguruan atau kedokteran. Nah, fakultas lain ya kita coba nanti kita rapat dengan para bupati sekawasan Tapanuli, fakultas apa yang bisa di situ. Artinya yang layak ya. Yang gitu. Dan kalau tidak ada, katakan kemarin Bupati Tapteng ketika kita bincang-bincang ya, beliau meminta kalau ada fakultas maritim, Pak Bupati cocoklah di kami katanya. Oh, udah minta seperti ya, itu. Nah, coba minta misalnya pertanian seperti itu. Jadi Tapsel juga nanti mungkin kehutanan gitu. Jadi kita bersatu lagi Tapanuli ini. Artinya adalah peluang untuk anak-anak Tapanuli ini sekolah di masing-masing daerah masing-masing ya, Pak. Jadi ada kampus 1, ada kampus 2, ada fakultas ini. Jadi artinya bagaimana kita disatukan kembali dari Handatoulu melalui pendidikan tinggi negeri ini. Pak, ini ada yang perlu juga kita sampaikan kepada pemirsa-pemirsa, sudah sejauh mana artinya langkah terakhir yang dilakukan oleh Pak Bupati. Ini Pak Bupati ini memang udah jor-joran ini, udah mati-matian istilahnya nih pemirsa. Kalau ini peluang ini tidak ditangkap dan tidak jadi, sampai kapanpun Tapanuli Utara ini tidak akan memiliki Universitas Negeri Pemisah. Pak, kita ingin tanya, artinya langkah terakhir yang Bapak pertemuan dengan Pak Presiden melalui surat tadi kita sudah diskusikan tadi juga sama Pak Wakil, artinya langkah terakhir ini apa Pak? Untuk ini bisa terwujud dan ini jadi Universitas Tapanuli Raya. Langkah terakhir saya pikir tinggal kita berdoa, seluruh masyarakat Tapanuli Raya baik di perantauan dan yang ada di sini berdoa dan meminta dukungan kepada Bapak Presiden agar surat saya yang terakhir, Bapak Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas lintas kementerian untuk mensahkan usulan kita ini. Artinya dukungan moral, artinya dukungan daripada masyarakat lah, baik materi mau segala macam lah, agar ini bisa terwujud Pak ya. Intinya bersatu, janganlah lagi ada haters, jangan ada lagi curiga-curiga, jangan lagi digoreng-goreng lagi gitu Pak. Jangan lagi berantem-berantem, jangan merasa ada yang dihilangkan, merasa ada yang dicaplok, enggak ada itu. Ini kan mencaplok emang milik saya sama Pak Sarlandi itu enggak, itu milik negara. Kalau artinya toh kalaupun ini jadi, ini yang artinya yang memanfaatkan ya masyarakat Tapanuli Utara ya Pak ya? Iya, ya artinya dari Kemenak itu negara, Kemendikti itu negara. Nah tinggal kapan ini jadi ya Pak Presiden yang sekarang kita harapkan ketok palu ini. Karena ini aset antar kementerian. Sekali lagi tidak ada yang dikorbankan, tidak ada yang dihilangkan ini, tidak ada yang dicaplok mencaplok. Semata-mata tujuan kita adalah agar kampus IAKN ini lebih baik,
lebih profesional, lebih umum, lebih seksi, gitu loh. Dan kita serahkan tupoksi yang membuat pendidikan nasional ini, tupoksi itu ada di Kemendikti. Tupoksi menurut saya di Kementerian Agama adalah untuk syiar agama. Nah, katakan untuk syiar agama, ya kan? Pertanyaan saya, apakah YKN sudah membuat kerjasama dengan sinode gereja besar agar alumninya bisa tertampung di sana? Nah, coba tanyakan ke mereka lah. Itu menjadi pertanyaan. Iya, jangan buat kampus sudah bertahun-tahun, ya toh, tapi tamat dari situ entah kemana, tidak ada kerjasama dengan sinode gereja besar. Ini kan ya buat kita ini para kepala daerah, ya ini buat kita ini koreksi dong ini Pak Menteri Agama kan gitu. Bu Rektor koreksi. Kalaupun kami buat kajian ini kami usulkan Untara, koreksilah dulu kampusmu. Kasihan ini anak-anak tamat dari situ harus cari lapangan kerja di luar yang mereka selama ini pelajari ya gitu kan. Nah, atau sudah mereka pelajari itu akhirnya karena tidak terserap, ya kan? Nah, akhirnya jadi apa yang terjadi di masyarakat? Ya kan kita kan tidak mau tambah masyarakat misalnya ada yang nganggur atau agak. Kita kan nggak mau. Kita maunya itu tadi SDM itu yang siap pakai lah. Ya, artinya ketika tamat sudah ada yang menampung perusahaan-perusahaan. Ini bagian. Nah, pertanyaannya apakah nanti kalau misalnya dikelola Kemendikti, ya, kemudian Fakultas Filsafat Agama, Fakultas Filsafat dan Agama ada dan YKN melebur di situ, apakah otomatis nanti ada kerjasama dengan sinode gereja besar? Saya yakin ada, karena apa? Seperti Duta Wacana, ada langsung. Kampus-kampus lain yang dikelola Kemendikti terus langsung ada gitu loh. Nah, saya heran juga kenapa di Kemenak tidak ada. Nah, jadi kita ini sebenarnya membuat lebih baik. Termasuk juga kalau bisa nih, ya, Kemenak misalnya harus dong minta juga ke Bapak Presiden. Kami akan tetap mengelola perguruan tinggi, tapi Pak Presiden, kita buatlah aturan baru. Kalau ada fakultas umum yang kami kelola itu mata kuliahnya umum lah. Kan enak toh. Dan jangan dikunci rumus 60-40. Jadi enak. Jadi ini juga yang kami lakukan ini sebenarnya juga mengkoreksi tentang lembaga perguruan tinggi yang dikelola kementerian-kementerian di luar Kemendikti. Ini juga sebagai artinya bahan materi buat seluruh rakyat Indonesia, membuka wacana juga bahwa ini loh kondisi lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Contoh, PLN itu punya sekolah tinggi, kementerian-kementerian punya sekolah tinggi. Nah, bagaimana kedudukan ini dengan yang dikelola Kemendikti di luar kementerian, di luar pendidikan kedinasan? Kalau itu memang tidak boleh dicampuri seperti Akabri. Polisi, ya kan, BIN itu karena spesialisasi. Tapi di luar itu menurut saya harus satu pintu lah. Kemendikti lah yang melaksanakan tugas itu. Artinya program-program pendidikan itu memang harus Kemendikti yang melakukan. Harusnya kan begitu. Ya kita tiru juga lah negara-negara lain itu. Ada seperti di Jerman, University of Christian. Tapi yang mengelola itu Kemendiktinya. Nggak ada. Artinya kementerian yang mengelolanya dia yang bertanggung jawab di situ, bertanggung jawab penuh. UKI di Cawang kan ada, tapi dikelola Kemendikti. Jadi maka semua orang bisa kuliah di situ seperti itu. Ya, pemirsa Monalisa, itulah tadi penjelasan dari Pak Bupati. Ternyata peluang-peluang untuk menjadi perguruan tinggi itu masih besar. Artinya masih banyak yang bisa digali dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan bukan hanya untuk menentukan satu university yang notabene-nya keagamaan melulu gitu. Kita juga ini diskusi hari ini artinya membuka wacana mungkin mudah-mudahan sampai juga kepada Pak Menteri juga pada Pak Presiden, wacana ini akan terus bergulir gitu, akan terus
Ki Guri, dan kita akan meminta langsung tanggapan dari masyarakat. Sejauh mana peranan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara, dalam menyikapi adanya universitas negeri yang sedang getol-getolnya diupayakan oleh pemerintah, yaitu melalui Bapak Bupati Pak Nixon Nababan dan Pak Zarlandi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan menjadi Tapanuli Utara menjadi lumbung SDM ini dapat terwujud. Pak Bupati, kita sudah banyak bercerita, artinya kita Pak Bupati juga sudah menyampaikan kepada pemirsa ya kan wacana-wacana yang timbul atau pro dan kontra itu dalam satu perhelatan, artinya suatu perubahan itu wajar, artinya ada pro dan kontranya. Yang terakhir Pak Bupati, apa statement Pak Bupati terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat dan terhadap alumni, sehingga apa yang Pak Bupati sampaikan ini sampai kepada mereka dan mereka juga mengerti, oh memang seperti ini harus dibenahi dan ini harus dibangun. Harus ada universitas di Kabupaten Tapanuli Utara. Mungkin Pak Bupati bisa sampaikan, mungkin ada nanti tambahan dari Pak Wakil. Kami silakan Pak. Ya, jadi pemirsa semua, terutama saudara-saudara saya yang ada di YKN, sekali lagi pemerintah berharap sesuai dengan nawacita Bapak Presiden dan juga visi misi Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa harus ada suatu terobosan untuk menciptakan SDM unggul, SDM yang berkualitas, dan mencapai sebuah keberhasilan negara ataupun pemerintah daerah ataupun organisasi, tidak lain tidak bukan adalah dari sektor pendidikan. Nah, pendidikan juga yang kita harapkan adalah pendidikan yang siap pakai dan siap menciptakan lapangan kerja. Maka untuk itu kita berharap, ayolah kita bergandengan tangan, bersatu padu, ya, bahwa saling mendukunglah. Kita dukung ya perubahan yang lebih baik. Ini bukan perubahan yang tidak baik, tapi perubahan yang lebih baik. Bagaimana seseorang itu, ya, bagaimana sebuah lembaga itu, bagaimana sebuah usaha itu, ya, harus bisa menjawab tantangan zaman, harus bisa menghadapi tantangan zaman. Nah, kita berharap YKN bermetamorfosis menjadi universitas negeri umum untuk menjawab tantangan. Kita berharap jangan ada yang saling kita curiga. Jangan ada yang langsung berpikir negatif. Ya, semua pasti akan dipikirkan oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau kita selalu gontok-gontokan dan tidak bersatu padu, tidak satu keinginan, ya saya pikir pemerintah pusat juga akan menunda semua rencana-rencana mulia ini. Untuk itu, marilah bergandengan tangan. Ya, semua untuk kebaikan kita bersama. Semua untuk anak cucu kita kelak, apa yang bisa kita torehkan. Dan sebuah kesuksesan, keberhasilan tidak ada tanpa perjuangan. Semua butuh perjuangan. Dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan harus ada yang dikorbankan dan harus ada yang berkorban. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa keringat, air mata, bahkan darah. Nah, untuk itu saudara-saudara semua, mari kita wujudkan Tapanuli Utara yang dulu konon dikenal ini kota pendidikan. Tarutung ini disebut dulu kota pendidikan. Itu dari nenek moyang kita sudah ada. Maka hari ini, saat ini, kita bergandengan tangan. Kalau kita bersatu, sekali lagi kita berharap Bapak Presiden Joko Widodo mau menyetujui usulan kita ini, menghadirkan universitas negeri terbaik di Indonesia yang nanti ada di Tapanuli Utara. Mungkin itu saya sampaikan kepada kita. Kalau belum puas dengan apa yang kami sampaikan, silakan datang kepada saya, kita diskusi. Silakan datang ke Pak Wakil Bupati, kita diskusi. Tidak perlu teriak-teriak di luar sana. Tidak perlu teriak-teriak di medsos, karena itu akan memperkeruh suasana. Lebih baik kita diskusi. Diskusi terbuka, diskusi
dari hati ke hati, ya, untuk kemajuan bersama. Sekali lagi harus penuh dengan perjuangan dan harus ada yang kita korbankan untuk meraih yang lebih besar. Mungkin itu dari saya. Tambahkan. Silakan Pak, tambahkan. Terima kasih saudara pemirsa. Perdebatan atau dialog adalah roh demokrasi. Apa yang diusulkan Pak Bupati ini sebetulnya layak diperdebatkan, tetapi dengan etika, ada sopan santun. Karena ini persoalan kajian ilmiah. Pak Bupati ini tidak di luar kewenangan. Kalau kita baca roh dari Undang-Undang Otonomi Daerah, kepala daerah itu harus inovatif, kreatif, dan rohnya harus konsep berusaha. Bupati diberi kewenangan karena dia mempunyai hak otonom bagaimana mendirikan masa depan masyarakat kita. Utara adalah jawaban tantangan masa depan anak cucu kita. Kalau perdebatan ini sebetulnya kita dengan etika, delianda dulu, saya kira ini akan selesai. Kalau kita memahami dan tidak kita bercokol karya nomenklatur, tapi kita mengharapkan, seperti apa yang harapkan Pak Bupati, Presiden menyetujui ini, masa depan anak cucu kita, tantangan 50 tahun, 100 tahun ke depan, itu akan terjawab dengan demokrasi negeri kita Raya. Ini harapan kita. Saudara-saudaraku, dimanapun, khususnya di AKM, seperti apa yang disampaikan Pak Bupati, mari kita bergandengan tangan, mari kita diskusi sehat. Diskusinya dialog langsung. Bagaimana perdebatan kita secara ilmiah, bagaimana kita berdebat secara akademis, bagaimana kita dalam konteks peraturan. Di AKM transformasi menjadi UKM, di PP 4 2014 ada perubahan pendirian pembubaran itu merupakan hak wewenang dari Presiden. Semua bisa diatur dengan regulasi. Ini harapan kita, dan inilah inovasi dari inisiatif dari Pak Bupati. Bagaimana menjawab tantangan ini, bagaimana nanti fakultas dan prodi-prodi unggulan, karena kita sudah mengadakan 10 FGD dengan beberapa universitas UGM, Bali, dengan UNPAD, dengan universitas lainnya. Bahkan sudah mengadakan kajian dengan UIN, Suska Pekanbaru, dan beberapa yang lainnya. Ini harapan kita. Mari kita berdialog dengan kajian itu. Mari kita berdialog dengan tujuan murni dari Pak Bupati ini, agar masa depan anak kita bisa menjawab tantangan masa depan. Investasi yang terbesar adalah untuk sumber daya manusia. Tantangan jawaban zaman adalah kemampuan SDM. Sekian dan terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi closing statement dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tentang bagaimana kondisi perjalanan daripada Universitas Tapanuli Raya. Dan pemirsa, Pak Bupati juga Pak Wakil Bupati membuka pintu buat teman-teman, buat masyarakat, buat seluruh alumni agar datang dan berdiskusi secara arif dan bijaksana, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Tapanuli Utara dapat terwujud. Pemirsa, 7 inspirasi untuk anak negeri. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami, dan kami akan tetap menyajikan berita-berita edukasi untuk membangun bangsa dan negeri yang tercipta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Merdeka. Merdeka. Ayo, Mak.